Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mendengar suara radio Api Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh Engkau memberikan pengertian, hikmat kepada kami semua untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami berarti bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-1, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita membaca dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara pendengar radio Suara Hati Allah mengikutinya di dalam hati. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia ini, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya ulangi lagi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, merenungkan di dalam kehidupan kita dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes pasal 1 itu adalah menyatakan mengenai peristiwa Natal. Peristiwa Natal di dalam arti yang sesungguhnya. Kita melihat peristiwa Natal itu ada di dalam 4 Injil. Injil pertama dan kedua yaitu Injil Matius, dan kemudian Injil Markus, Injil Lukas, dan kemudian Injil Yohanes. Injil pertama yaitu Matius itu berbicara mengenai Yesus yang lahir sebagai raja. Kemudian Injil Lukas lebih kepada kemanusiaannya, bagaimana dia lahir di gua, di kandang domba, dan kemudian didatangi oleh para gembala-gembala. Jadi itu adalah secara fisik di mana Yesus lahir. Natal yang dilihat dari sisi fisik, dari sisi sejarah, yang bisa dilihat, yang bisa dinyatakan, menjadi fakta sejarah bahwa Yesus pernah lahir di dalam dunia. Sementara di Markus adalah berbicara mengenai kenapa Yesus lahir, tujuannya apa Yesus lahir. Tetapi kemudian di dalam Yohanes seorang murid Yesus, rasul mula-mula, dia menyatakan mengenai hal yang hakikat daripada kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus. Karena Yesus itu siapa dan mengapa dia harus datang dan apa tujuannya datang, itu adalah dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Kenapa Injil Yohanes menulis seperti ini? Karena Injil Yohanes ditulis pada waktu ada perlawanan daripada para kaum Gnostik. Injil Gnostik, dan apalagi dengan aliran bidat yang namanya Doketisme. Jadi Yesus itu seolah-olah tampaknya manusia, tampaknya manusia. Sehingga akhirnya kebenaran daripada kelahiran Yesus, hakikat daripada Yesus itu siapa, dan tujuan daripada Yesus itu datang ke dalam dunia, itu menjadi sumir. Tetapi di dalam Injil Yohanes, di mana Yohanes menyatakan dan melawan filsafat-filsafat
dia melawan bidat-bidat yang sedang berkembang saat itu, maka dia menyatakan bahwa apa dan siapa hakikatnya Yesus. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kalau misalnya kita sudah mengerti bahwa Yesus lahir itu adalah sang firman yang menjadi manusia, mungkin gampang. Tapi seringkali kita tidak bisa mengerti itu. Ya, Yesus manusia. Tapi bagaimana Allah menjadi manusia? Dan inilah yang kemudian diungkap oleh Injil Yohanes. Tidak cukup waktu kita mengungkap mengenai apa yang menjadi pengertian yang dalam di dalam pengertian dalam Yohanes 1. Tapi paling tidak saya akan menyampaikan mengenai ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi artinya makna sesungguhnya yang kemudian kita peringati nanti pada hari Natal itu bukan hanya sekedar manusia yang lahir, ya, manusia Yesus yang lahir, tetapi makna sesungguhnya adalah ketika Yesus lahir, maka sesungguhnya terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Karena tanpa terang yang sesungguhnya, maka manusia tidak bisa diterangi. Ya. Jadi ayat 9 dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Artinya bahwa tanpa kelahiran Yesus, tanpa kedatangan Yesus, maka tidak ada terang yang sesungguhnya dalam dunia ini. Sehingga dunia akan berada dalam kegelapan. Hati manusia berada di dalam kegelapan. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kedua, ya, di situ dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Yesaya ini dinyatakan bahwa bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan. Kenapa dikatakan bangsa yang berjalan dari kegelapan? Karena terang yang sesungguhnya itu tidak ada di dalam dunia. Tapi ini menjadi janji daripada Yesaya, akan datang waktunya bahwa bangsa yang berjalan dari kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sehingga ini janji mengenai terang yang sesungguhnya yang akan datang. Kenapa begitu? Karena hakikat terang, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1, ya, hakikat terang itu adalah Allah itu sendiri. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada waktu pertama kali sebelum alam dunia ini diciptakan, maka bumi ini kosong dan gelap gulita, tidak ada terang. Jadi terang yang muncul yang pertama adalah Allah itu sendiri. Dan ketika Allah mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Maka terang ini adalah menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan penciptaan dan di dalam kehidupan manusia. Makanya dikatakan bahwa terang itu adalah terang hidup manusia. Pada ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya mengatakan terang itu adalah terang hidup manusia. Jadi hidup manusia yang sesuai dengan hakikat Allah menciptakan manusia, maka terang itu adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya adalah terang sebagai hidup manusia. Hidup manusia seperti apa? Hidup manusia yang sesuai dengan keinginan Allah menciptakan manusia. Keinginan Allah menciptakan manusia adalah manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Dan Allah menciptakan manusia untuk memuliakan namanya. Menjadi alat bagi kemuliaan nama Allah. Pengenalan Allah dinyatakan melalui kehidupan manusia. Tetapi akhirnya manusia berdosa. Pada saat manusia berdosa, maka pada saat itu juga manusia berjalan di dalam kegelapan. Ya. Manusia berjalan di dalam kegelapan. Dan kemudian mereka tidak tahu adanya terang.
kehidupan manusia yang berada dalam dosa, maka dia tidak memiliki terang yang disebut dengan hidup manusia yang sesuai dari kehendak Allah. Itu yang dikatakan bahwa manusia binasa. Firman Tuhan mengatakan pada saat kau memakan buah ini maka kamu akan mati. Jadi kematian rohani membuat manusia tidak memiliki terang lagi, dan dikatakan bahwa manusia berjalan di dalam kegelapan. Tapi di dalam Yesaya ada janji, namanya janji mesianik, yaitu akan datang di mana bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-1 tadi, maka kita melihat bahwa dalam dia ada hidup, ayat yang keempat. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang manusia itu adalah kehidupan itu. Kehidupannya seperti apa? Kehidupannya adalah kehidupan manusia yang berkenan dan manusia yang nantinya juga akan menjadi terang bagi kehidupan ini. Tapi masalahnya dosalah yang membuat akhirnya ayat yang menyatakan bahwa ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya bahwa selama manusia di dalam dosa, maka manusia tidak mengenal sang terang sesungguhnya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa menjadi sesuatu yang serius untuk ditebus. Dosa ada sesuatu yang serius untuk diselesaikan. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh terang-terang yang lain. Harus dikembalikan kepada terang yang sesungguhnya, yang merupakan terang hidup manusia. Terang-terang yang lain seperti apa? Seperti filsafat, agama, akal budi, ya, pencarian kebijaksanaan dan sebagainya. Itu adalah terang-terang, memang terang dalam rangka untuk menerangi hidup manusia, supaya hidup manusia itu mengenal Tuhan. Tapi tidak bisa, karena manusia di dalam dosa, maka dia tidak bisa mengenal Allah. Makanya dikatakan ia telah ada di dalam dunia. Terang itu sudah ada di dunia, dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Itu yang dikatakan dengan pewahyuan umum. Manusia dengan agamanya ingin mencari Allah. Tapi gimana manusia mencari Allah? Allah itu tidak hilang. Yang hilang adalah manusia. Jadi tidak ada jalan yang lain kecuali sang terang itu datang. Sang terang yang adalah Allah itu adalah datang. Dan sang terang itu harus datang di dalam rupa manusia. Supaya manusia melihat manusia Yesus ini dan percaya. Maka Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, engkau melihat Bapa. Oleh karena itu kalau kita lihat peristiwa Natal yang dikatakan di dalam 1 ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sang terang itu, hakikat terang itu, yaitu Allah itu, di dalam sang firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Sang terang itu menjadi manusia. Dia lahir dan tinggal di antara kita. Pada waktu Yesus lahir, dia lahir dan tinggal di antara kita sebagai Sang Immanuel, di mana Allah beserta kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi satu pernyataan daripada Yohanes, siapa sang terang yang sudah datang itu. Sang terang sebenarnya datang itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sehingga peristiwa Natal itu adalah datangnya terang yang sesungguhnya, ya, the truth light, bukan terang yang lain, bukan terang kebijaksanaan, bukan terang filsafat, terang agama, tapi terang yang sesungguhnya, yaitu terang Allah sendiri yang telah menciptakan dunia ini yang dimulai dengan terang. Terang yang sesungguhnya, ya, terang yang memberikan di dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki terang hidup,
hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yesus menyatakan Yesus adalah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Maka hanya Yesus satu-satunya terang yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain. Meskipun ada banyak tokoh-tokoh manusia, nabi dan sebagainya, bukan itu. Karena itu bukan terang yang sesungguhnya. Karena terang sesungguhnya adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, itulah yang terang sesungguhnya. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Inilah yang menjadi penggenapan dari kitab Yesaya yang mengatakan orang yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Ketika Yesus hadir di dalam dunia yang kita peringati lahirnya pada hari Natal, disitulah kita melihat penggenapan daripada sang terang yang ada dan datang ke dalam dunia. Sehingga kita akan memiliki kembali terang hidup karena kita percaya dan mengikuti terang dunia. Dua kali ini disebutkan di dalam Yohanes 9 juga ketika dia melihat orang buta yang sejak lahirnya buta. Dalam artian memang dia tidak bisa melihat. Dia membutuhkan mujizat. Tapi Yesus mengatakan ayat yang kelima Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi artinya yang membuat mujizat itu adalah Yesus. Karena Yesus mau menyatakan. Bukan hanya sekedar kamu bisa melihat, tapi kamu bisa melihat hal-hal besar, melihat kemuliaan Tuhan, melihat akan pengenalan Tuhan melalui Yesus yang menghampiri manusia, Yesus yang datang kepada manusia untuk menyelamatkan. Jadi janji mesianik yang dinyatakan di dalam Yesaya bahwa orang yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Dinyatakan di dalam kelahiran Yesus ke dalam dunia sebagai sang terang yang sesungguhnya. Maka dia mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kenapa dia mengatakan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia? Ya. Kenapa begitu? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 9 kembali lagi di dalam ayat Yohanes yang pasal 1 ya, ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Tetapi ayat 8 ini menarik. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes sebagai nabi terakhir sebelum kemudian Yesus sebagai sang Mesias dinyatakan di dalam kelahirannya dan pelayanannya, maka dia katakan bahwa dia itulah yang memberi kesaksian tentang terang itu. Tapi dia bukan terang. Nah, makanya melengkapi apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 tadi. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Terus kalau Yesus gak ada dunia, siapa terang dunianya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyambung dari apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 tadi. Bahwa sebenarnya terang itu adalah terang hidup manusia. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Yesus sang terang itu sebagai Mesias, ya. Mesias inilah yang menyelamatkan kehidupan manusia, yang memulihkan kehidupan manusia. Dan Yesus inilah yang menebus kehidupan manusia dari dosa, memulihkan dari kegelapan kepada terang, ya. Karena itu di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa engkaulah umat pilihan, ya.
engkau adalah bangsa yang kupilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang timbul, ya, dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang dipulihkan dari kegelapan jadi terang ajaib, untuk datang kepada kegelapan sehingga kegelapan itu menjadi terang yang ajaib. Di dalam kitab Petrus, Bapak Ibu Saudara, menyatakan bahwa sebenarnya orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dialah yang akan menjadi terang dunia ini. Oleh karena itu tidak salah kiranya ketika di dalam Matius dikatakan, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Siapa terang dunia itu? Kamu. Selama Yesus ada di dunia, dia terang dunia, menerangi semua orang sehingga orang mengenal Yesus. Dan karya Yesus adalah karya menebus kehidupan manusia yang ada di dalam dosa, sehingga yang manusia yang ada di dalam kegelapan kembali lagi memiliki terang hidup. Dengan penebusan manusia dari dosa-dosa di dalam karya Yesus di atas kayu salib, di dalam tugasnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, ya, yang akan memulihkan setiap kehidupan manusia dari kegelapan kepada terang, maka disitulah kemudian orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia menjadi terang dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat dari sisi lain, kenapa kita merayakan Natal. Kita merayakan Natal adalah karena ada sang terang yang datang di dalam dunia ini. Sang terang ini datang untuk memulihkan kehidupan manusia dalam kegelapan, supaya mereka memiliki terang hidup, menjadi kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Ketika manusia memiliki terang hidup, maka manusia dipulihkan kembali untuk menjadi manusia yang serupa dan segambar Allah, yang mampu memuliakan Allah, yang menyatakan terang di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Pada waktu Natal kita bukan hanya merayakan kelahiran Yesus, tetapi kita menyambut sang terang yang datang ke dalam dunia untuk memulihkan kehidupan manusia yang berjalan dari kegelapan, supaya siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus yang lahir sebagai Juru Selamat, menerima Yesus yang lahir sebagai Sang Mesias yang memulihkan kehidupan kita, menebus manusia dari dosa-dosanya, memulihkan di dalam kehidupan yang gelap karena dosa-dosanya, menjadi terang hidup di dalam kehidupan manusia, maka manusia dipulihkan menjadi terang dunia. Jadi Yesus akhirnya harus mengakhiri pelayanannya selama 30 tahun. Tapi kemudian ketika dia naik ke surga, maka dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul bekerja dalam Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memeteraikan terang di dalam kehidupan kita semua. Dan siapa yang hidup berjalan di dalam Roh Kudus, dia melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan dan rencana Tuhan, maka dia adalah menjadi terang-terang di dunia ini. Dan apalagi di dalam surat Paulus dikatakan bahwa kamu akan menjadi bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut Natal pada tahun ini dengan keyakinan bahwa kita yang dulu berjalan di dalam kegelapan, yang dulu hidup dalam kegelapan, tetapi ketika kita mengenal Yesus, ketika kita menyambut Yesus yang lahir sebagai sang terang, maka kita juga akan menjadi terang dunia yang memancar ke segala penjuru untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, dan memulihkan orang-orang lain yang berada di dalam kegelapan, untuk mereka juga akan memiliki terang hidup, dan mereka menjadi orang yang dipulihkan dan memuliakan Allah, dan juga memberitakan kabar sukacita juga kepada yang lain. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai di dalam perenungan dan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kehidupan kami semua.
Kami bukan hanya merayakan Natal secara tradisi setiap tahun, tapi kami melihat makna yang besar ketika Yesus harus lahir di dalam dunia ini. Karena Yesus harus menjadi terang dunia di dalam dunia ini. Tetapi ketika kemudian Yesus melakukan karya penebusannya, karya pemulihan, bagaimana manusia kembali diperdamaikan dengan Allah, maka manusia akan dipakai menjadi terang-terang dunia. Terang-terang yang sesungguhnya, yaitu berasal daripada terang Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Sebagai juru selamat yang kemudian memakai setiap kehidupan kami, memimpin hidup kami menjadi terang-terang di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang melalui kehidupan kami. Umat pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus dan membawa banyak orang untuk diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap para pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Biarlah melalui firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan mereka, dan mereka mengalami sukacita yang baru ketika merayakan Natal ini, karena mereka mendapatkan suatu makna yang lebih daripada makna yang sebelumnya, bahwa kami adalah bukan hanya merayakan kelahiran Yesus sebagai manusia, tapi kami merayakan sang terang yang datang ke dalam dunia ini, yaitu terang yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.